Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya akan memberikan penyuluhan. Perkenalkan dulu, nama saya Martina Salu, NIM B250600207, Universitas Mega Buana Palopo, angkatan tahun 2025-2026. Sarjana S1 Kebidayaan. Baik, materi penyuluhan hari ini saya akan memberikan materi tentang penyakit menular seksual, PMS atau IMS, infeksi menular seksual. Apa itu PMS atau infeksi menular seksual? Ini adalah infeksi yang menular terutama melalui kontak seksual, baik secara vaginal, anal maupun oral. Penyebabnya itu terdapat di mana dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun parasit. Fakta penting, banyak penyakit menular seksual yang pada tahap awal tidak menunjukkan gejala, sehingga seseorang bisa menularkannya tanpa sadar. Lanjut. Ya, ini jenis-jenis penyakit PMS atau IMS. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Nah, ini gonore adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala ini bisa dikenal pada pria dan juga wanita. Gejala pada pria keluar cairan bernanah putih atau kuning hijau dari kelamin laki-laki dan terasa terbakar saat buang air kecil. Kemudian gejala pada wanita ada keputihan yang abnormal, nyeri panggul atau sering tanpa gejala. Nah, yang kedua ini ada penyakit sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, yang pertama ada muncul luka yang tidak terasa sakit di tempat bakteri yang masuk. Nah, yang kedua ada ruang kemerahan pada telapak tangan atau telapak kaki. Risikonya jika tidak diobati dapat merusak jantung, otak, dan organ saraf. Ada contoh gambarnya di sebelah ya. Kemudian ini ada contoh gambar HPV atau kutil kelamin. Kutil kelamin adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh human papillomavirus, terutama tipe HPV 6 dan HPV 11. Sederhananya, kutil kelamin umumnya disebabkan oleh HPV tipe 6 dan HPV tipe 11, sedangkan kanker serviks lebih sering disebabkan oleh HPV tipe 16 dan HPV tipe 18. Jadi dalam tipe 6 dan tipe 11 itu termasuk penyakit yang masih dalam kategori bisa diatasi. Kemudian gejalanya muncul benjolan kecil-kecil berwarna daging atau keabuan di area genital yang dapat membesar dan bentuknya menyerupai kembang kol. Fakta penting, beberapa tipe virus HPV berisiko tinggi akan menyebabkan kanker serviks pada wanita. Yang keempat ada herpes genital. Herpes genital adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex virus. Gejalanya luka lepuh berisi cairan yang kemerahan dan terasa sangat nyeri di sekitar alat kelamin atau anus. Luka ini bisa pecah dan menjadi koreng. Contohnya ada seperti yang digambar ini ya Ibu. Kemudian catatan, virus menetap dalam tubuh seumur hidup dan bisa kambuh sewaktu-waktu. Yang kelima ada chlamydia. Chlamydia adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Karakteristik dikenal sebagai infeksi senyap karena dikenal sebagai infeksi yang tidak menimbulkan gejala. Contohnya ada di gambar seperti ini. Kemudian gejala lanjut, nyeri saat buang air kecil, cairan tidak dapat dari kelamin, nyeri saat berhubungan intim. Risiko pada wanita dapat menyebabkan penyakit radang panggul yang berisiko memicu kemandulan. Nah, yang keenam ada HIV AIDS, di mana HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini mengganggu kemampuan sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit. Gejalanya ada sakit kepala, sariawan, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot,
ruam, pembekakan kelenjar getah benih, berkeringat di malam hari. Nah, jika ini tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Cara pencegahan yang efektif, yang pertama tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua, setia, memiliki hanya satu pasangan seksual yang sama-sama tidak terinfeksi. Yang ketiga, menggunakan kondom, mengurangi resiko penularan secara signifikan. Yang keempat, vaksinasi, melakukan vaksinasi untuk virus tertentu seperti vaksin HPV dan hepatitis B. Yang kelima, lakukan screening rutin, melakukan tes kesehatan reproduksi secara berkala, terutama bagi kelompok yang berisiko. Ya, penutup dan kesimpulan, penyakit menular seksual sangat mudah menular, tetapi banyak diantaranya yang bisa dicegah dan disembuhkan jika terdeteksi dini. Pesan utama, jangan pernah melakukan diagnosis sendiri atau merasa malu. Segera temui dokter atau tenaga medis profesional jika mencurigai adanya gejala. Ya, demikian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.